Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah memilih dan mempercayakan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini membawa kita kepada satu pemahaman penting tentang panggilan dan kepercayaan. Dalam sejarah keselamatan, Allah tidak pernah bekerja tanpa melibatkan manusia. Allah memilih, memanggil, dan mempercayakan kepada setiap orang untuk suatu tugas melaksanakan kehendak-Nya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pilihan Allah selalu berangkat dari inisiatif dan rahmat-Nya, bukan dari kelayakan manusia. Karena itu hari ini Tuhan mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran iman. Ketika Allah memilih, Ia juga mempercayakan, dan ketika Ia mempercayakan, Ia menuntut suatu tanggung jawab dari kita umat manusia. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan tentang Eliakim. Ia akan menggantikan Shebna dan menerima tugas sebagai kepala istana. Kepadanya akan diberikan kunci rumah Daud. Kunci dalam konteks ini bukan sekedar benda, tetapi menjadi tanda otoritas atau wewenang sekaligus kepercayaan. Orang yang memegang kunci memiliki tanggung jawab untuk membuka dan menutup, mengatur dan menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Hal yang sama kita temukan dalam bacaan Injil. Setelah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata kepadanya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dalam konteks ini, Petrus menerima sebuah kepercayaan besar. Ia diberi tugas untuk mengambil bagian dalam karya Kristus dalam melayani gerejanya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kedua tokoh ini, baik Eliakim maupun Petrus. Keduanya bukanlah tokoh yang ditampilkan sebagai manusia yang sempurna.
Petrus misalnya, ia merasakan ketakutan, mengalami keraguan, bahkan menyangkal Yesus. Namun justru kepada pribadi seperti inilah Yesus mempercayakan tugas yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak selalu memilih orang yang sudah sempurna. Allah memilih manusia, lalu membentuk dan memurnikannya melalui tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita berpikir bahwa untuk dapat dipakai Tuhan, kita harus terlebih dahulu menjadi sempurna. Kadang kita merasa tidak layak, tidak mampu karena masih banyak kekurangan. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa panggilan dan pilihan Allah tidak selalu berangkat dari kesempurnaan kita manusia. Panggilan dan pilihan Allah selalu berangkat dari rahmat Allah sendiri. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap kita sudah diberi tugas dan kepercayaan masing-masing. Ada yang dipercayakan menjadi orang tua atau nahkoda dalam keluarga. Ada yang dipercayakan kemampuan dalam karya pendidikan. Ada yang dipercayakan pelayanan dalam gereja dan masyarakat. Dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan lainnya. Tetapi semua yang kita terima hanya satu kepercayaan bukan milik kita, karena semuanya berasal dari Allah. Bacaan kedua menegaskan hal demikian. Allah adalah sumber segala sesuatu. Apa yang kita terima termasuk panggilan, kemampuan dan tanggung jawab pada akhirnya berasal dari Allah dan diarahkan kembali kepada kemuliaan Allah. Petrus tidak menerima kunci kerajaan surga supaya ia menjadi besar di hadapan orang lain. Eliakim juga tidak menerima kunci rumah Daud supaya ia dapat membanggakan kedudukannya. Kunci itu diberikan untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Demikian juga setiap bentuk kepemimpinan dan pelayanan dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Menjadi pemimpin bukan pertama-tama soal kehormatan, melainkan soal kesediaan memikul tanggung jawab dan melaksanakannya penuh dengan kesetiaan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita mengubah cara pandang. Jika Tuhan memberikan kepada kita sebuah kunci, gunakanlah untuk membuka pintu bagi orang lain. Bukalah pintu pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada kita. Bukalah pintu pengharapan bagi mereka yang sedang putus asa. Bukalah pintu perhatian bagi mereka yang merasa sendirian. Bukalah pintu kasih bagi mereka yang membutuhkan penerimaan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang dipercayai Tuhan. Mungkin kita tidak memiliki jabatan yang besar, tetapi setiap orang memiliki sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Pertanyaannya bukan seberapa besar yang Tuhan berikan kepada kita, melainkan seberapa setia kita menggunakan dan melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan.